Usia harddisk dan SSD sebenarnya panjang mana sih? Saya nggak nyangka bahwa topik sesimpel usia SSD dan harddisk ini panjang mana bisa jadi perdebatan, bre. Padahal jawabannya udah jelas, ya kan? Apa coba? Lebih panjang harddisk atau SSD? Ternyata jawabannya tidak sesimpel itu, coy. Menurut Tech and Tips, daya tahan atau usia SSD dan harddisk itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah daya tahan secara teori, yang kedua adalah daya tahan aktual, dan yang ketiga daya tahan menyimpan data. Kita akan bahas satu-satu. Dari yang pertama aja, daya tahan secara teori. Harddisk menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data dan jarum pointer untuk membaca dan menulis datanya. Jarak antara jarum dan piringan ini deket banget, yang bahkan rambut aja nggak bisa lewat di antaranya. Ada satu butir debu nempel di piringannya, bubar, bisa rusak datanya. Dan dengan jarak setipis itu, harddisk jadi sangat sensitif terhadap banyak hal. Jangankan jatuh, kepentok dikit aja bisa rusak. Bahkan PC atau laptopnya keguncang aja bisa bikin harddisknya rusak juga karena jarumnya nyentuh piringan. Siapa yang pernah ngalamin kamu naruh PC di atas meja terus nggak sengaja ngegebrak mejanya atau nendang mejanya sampai PC-nya keguncang dan langsung error nggak mau nyala lagi. Salah satu penyebabnya adalah tadi karena keguncang dikit, harddisknya saat dia lagi muter kegores sama jarumnya dan bubar, rusak semuanya. Bahkan listrik yang nggak stabil bisa menyebabkan kerusakan komponen elektronik yang menjalankan harddisk sampai bisa merusak motor penggerak jarumnya, dimana kalau sampai miring dikit aja bubar roda harddisknya. Tapi kalau semua kondisi tadi bisa dihindari, jadi pemakaiannya baik-baik aja, nggak ada gangguan, nggak pernah jatuh dan sejenisnya, harddisk bisa bertahan sampai puluhan tahun, bre. Cuma kalau lagi apes kayak tadi barusan beli langsung kepentok meja, ya udah 1 menit beli langsung rusak seketika. Beda cerita dengan SSD. SSD bekerja dengan menggunakan chip. Datanya disimpan di dalam NAND flash dalam bentuk arus listrik yang membuatnya super tahan banting. Mau jatuh, kepentok, bahkan dibanting sekalipun secara teori tidak akan merusak data kecuali terjadi kerusakan fisik. Kelistrikan PC yang buruk bisa bikin SSD cepat rusak. Dimana hal ini juga berlaku untuk komponen lainnya. Tapi dengan sistem kerjanya yang jauh berbeda dengan harddisk, ya kayaknya memang dia didesain untuk lebih tahan banting. Hal-hal remeh tadi yang membuat harddisk langsung rusak buat SSD ya diketawain aja, bre. Tapi kalau memang dia didesain untuk lebih awet, kenapa pada prakteknya banyak SSD yang cepet rusak? Kita masuk ke poin kedua, daya tahan aktual. Secara teori memang SSD harusnya lebih awet, tapi pada prakteknya sekarang hal itu tidak terjadi sama sekali, atau at least banyak yang tidak seperti itu. Sekarang ini sudah terlalu banyak produk SSD yang kualitasnya sangat buruk. Saya bilang sangat buruk karena nggak sedikit SSD yang dipakai seminggu udah rusak tanpa alasan, terus dapat ganti baru seminggu rusak lagi. Umumnya hal ini terjadi pada SSD yang harganya kelewat murah. Sekarang ini kalau kita cari SSD SATA 120GB harganya 100 ribuan udah dapat. Padahal waktu rilis pertama dulu 60GB aja harganya bisa 2 juta lebih, bre. Memang benar yang namanya teknologi itu semakin hari harganya akan semakin turun, tapi yang terjadi sekarang bukan hanya tentang harga teknologi yang udah semakin turun, tapi kualitasnya memang sengaja dibuat jelek, yang penting bisa dijual murah. Dan hasilnya ya yang kita lihat setiap hari. Banyak orang komplain beli SSD 2 hari 3 hari mati, beli lagi yang baru mati lagi, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya poin ketiga, daya tahan untuk menyimpan data, dan ini berbeda sama poin pertama kedua. Pertama kedua tadi adalah rusaknya harddisk atau SSD-nya. Sedangkan poin ketiga ini bisa aja harddisk atau SSD-nya masih baik-baik saja, bisa dipakai dengan normal, tapi datanya tiba-tiba hilang. Tinggal antara harddisk dan SSD mana yang kemungkinannya lebih besar terjadi data tiba-tiba hilang atau korup. Kalau boleh saya analogikan, nulis data ke harddisk itu seperti kamu nulis di whiteboard pakai permanen spidol gitu ya, bukan yang bisa dihapus tapi yang permanen nggak bisa dihapus gitu ya. Tapi kalau nulis data di SSD itu ibarat nulis di whiteboard pakai spidol yang memang untuk whiteboard, digosok dikit langsung hilang, bre. SSD menyimpan data dalam bentuk arus listrik. Jika dia terlalu lama tidak digunakan, arus yang tersimpan di dalam selnya bisa perlahan hilang. Jadi kalau kamu berniat nyimpan data di SSD dan pengen bertahan lama, harus rutin digunakan. Jangan ngopi langsung disimpan karena malah bisa cepet hilang. Apalagi kalau kita nyimpennya di tempat yang tidak ideal, temperaturnya tinggi misalkan, terlalu panas. Panas ini akan bisa menyebabkan arus listrik di dalam selnya menjadi cepat hilang. Jadi kalau pengen awet datanya, SSD-nya harus dipakai terus-terusan. Tinggal masalahnya adalah kalau sampai listriknya nggak bagus, power supply-nya nggak bagus, dan kebetulan
kebetulan SSD-nya juga nggak bagus, iya sama aja datanya belum hilang, SSD-nya udah mati duluan. Tapi kalau kamu butuh storage untuk backup data, sekali copy langsung disimpan biar nggak hilang-hilang, hard disk jauh lebih cocok. Hard disk menulis data ke atas piringan magnetik yang boleh dibilang sifatnya permanen. Selama nggak ada kerusakan fisik, datanya nggak akan kemana-mana. Bahkan untuk menghapusnya sampai benar-benar hilang, butuh beberapa kali delete. Kalau cuma sekedar delete dan hapus recycle bin, kemungkinan besar datanya masih bisa di-recover lagi. Tapi seperti yang sudah dijelaskan, sistem magnetiknya tadi pakai jarum yang jaraknya deket banget. Jadi gangguan sedikit aja bisa menggores dan merusak data di dalamnya. Jadi kalau tujuannya adalah backup, yang paling tepat caranya adalah mengcopy data ke dalam hard disk, setelah itu dicabut, disimpan aja, nggak usah dipakai lagi. Nanti kalau butuh baru dicolokin, di-copy datanya, terus kalau udah disimpan lagi, nggak usah kena listrik. Jadi gimana kesimpulannya? Lebih awet hard disk atau SSD? Ya ini tadi jawabannya ada banyak bre. Seharusnya secara teori SSD lebih awet, tapi ternyata kalau kita beli SSD yang abal-abal, iya sama aja, baru sebentar dipakai udah mati juga. Sebaliknya kalau dibilang lebih awet hard disk, iya tadi kondisi idealnya harus terpenuhi, nggak boleh kepentok, listriknya harus bagus, nggak boleh jatuh dan sejenisnya. Jadi kalau semua kondisi idealnya sudah terpenuhi, baik untuk SSD maupun hard disk, dua-duanya bisa sangat awet. Cuma yang perlu diperhatikan adalah SSD. Jangan sampai kamu beli SSD yang terlalu jelek. Jangan ngejar harga yang murah banget karena udah pasti akan ada yang dikorbankan di sana. Kalau kamu ragu-ragu dan bingung mau cari yang mana, di bawah udah saya kasih link beberapa SSD yang bisa saya rekomendasikan berdasarkan hasil tes yang sudah pernah saya lakukan. Terakhir soal data, bukan tentang daya tahan data di dalam hard disk atau SSD-nya, tapi recoverability-nya. Seberapa mungkin dia di-recover kalau nggak sengaja terhapus? Karena ada banyak kondisi kita nggak sengaja menghapus data, nggak sengaja ngeformat, nggak sengaja kehapus temen, dan yang dihapus tadi adalah data yang penting. Di sini hard disk masih nggak ada lawannya. Walaupun hard disk ini udah diformat, kemungkinan besar datanya masih bisa di-recover lagi. Tapi kalau SSD, begitu datanya hilang, iya boleh dibilang wassalam sih ya. Kemungkinan untuk bisa dibalikin lagi kecil banget. Bahkan semisal bisa pun, kamu harus minta bantuan profesional dan harganya udah bisa dipastikan sangat mahal. Dan udah, itu aja. Semoga bermanfaat.